Hari ke-7 pencarian korban ambruknya Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, tim Basarnas berhasil mengevakuasi 53 korban tewas, termasuk 5 potongan tubuh. Sejumlah korban yang telah berhasil diidentifikasi diserahkan kepada pihak keluarga. Korban yang berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian ini rata-rata ditemukan di area sektor 42 dan 43 lokasi runtuhan bangunan. Total korban mencapai 157 orang, dengan rincian korban meninggal 53 orang, korban selamat 104 orang, dan 5 potongan tubuh. Sebelumnya, pada konferensi pers Minggu sore, Direktur Operasi Basarnas menyampaikan jumlah korban meninggal 45 orang, sedangkan korban selamat 104 orang. Sehingga menurut perhitungan kami, dari total keseluruhan korban yang telah kami laksanakan evakuasi berjumlah 149, dengan keterangan meninggal dunia 45, di antara 45 itu terdapat 2 body part. Isak tangis mewarnai penyerahan jenazah santri korban robohnya musola di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Sang ibu tak kuasa menahan air mata saat melihat putranya sudah tak bernyawa. Wanita ini tak kuasa menahan tangis dan terus memanggil nama putranya. Ia tak percaya mendapati kenyataan bahwa Daud Milal, putranya, turut menjadi korban tewas dalam musibah ambruknya pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Pihak keluarga yang turut menemani hanya bisa menenangkannya. Daud merupakan satu dari 3 korban tewas yang telah teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Ketiga korban tersebut adalah Firman Nur, 16 tahun, warga Tembok Lor 3, Surabaya. Muhammad Aska Ibadur Rahman, 13 tahun, warga Jalan Randu Indah, Kenjeran, Surabaya. Daud Milal, 15 tahun, warga Sido Kapasan, Surabaya. Dengan suasana haru, ketiga jenazah tersebut langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Pihak keluarga mengaku ikhlas karena sang putra meninggal dalam keadaan syahid, karena meninggal saat menuntut ilmu dan saat melaksanakan sholat. Bismillah, yakin saya. Kelas Pak ya, betul. Kelas untuk mengantar Milal, biarkan dia tenang. Kasihan juga kalau hidup Pak Cacat, kasihan juga. Terus biarlah, Allah lebih ngerti lah. Hingga saat ini jenazah korban musola roboh di Ponpes Al-Khozini terus berdatangan di Rumah Sakit Bayangkara seiring dengan ditemukannya korban-korban lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Derai air mata mengantarkan pemakaman jenazah Firman Nur, salah seorang santri Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut keluarga, almarhum sempat ditarik hendak diselamatkan temannya, namun ia memilih bertahan untuk membantu teman-temannya. Tangis haru pecah saat jenazah Firman Nur, santri berusia 16 tahun ini, tiba di rumah duka di Tembok Lor 3, Surabaya. Firman Nur menjadi satu dari 3 korban yang berhasil diidentifikasi tim DVI pada Sabtu malam. Jenazah korban ambruknya musola Ponpes Al-Khozini ini pun langsung dimakamkan di pemakaman umum Jalan Tembok, Surabaya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Firman sempat berpesan kepada ibunya agar tak perlu mengkhawatirkan dirinya. Bagi keluarga dan tetangga, Firman dikenal sebagai sosok penurut dan ceria. Menurut paman korban, saat kejadian Firman tengah sholat bersama ke-6 temannya. Saat bangunan ambruk, Firman sempat ditarik temannya agar keluar dari reruntuhan. Namun ia memilih bertahan untuk membantu teman-temannya yang lain yang masih terjebak. Pas kejadian ada namanya itu temannya yang di pasar tembok juga itu luka kepalanya,
Nah itu sempat menarik, diajak keluar. Cuman firmannya itu nggak mau. Makanya dia itu temannya berjejer, makanya selamat, temannya selamat, firmannya nggak selamat. Tragedi Ponpes Al-Khosini telah menyisakan luka mendalam bagi keluarga para korban, termasuk keluarga Firman Nur. Para tetangga pun terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa dan dukungan moral. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah 2 santri korban ambruknya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo tiba di kampung halamannya di Bangkalan, Jawa Timur. Kedatangan jenazah diwarnai isak tangis keluarga. Suasana duka mewarnai kedatangan jenazah santri Ahmad Rijalul Haq di Desa Alang-Alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Minggu malam. Jenazah santri berusia 16 tahun tersebut sempat disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka sebelum dimakamkan di pemakaman setempat. Isak tangis keluarga juga pecah saat diizinkan melihat jenazah Nuruddin, korban Ponpes ambruk di Sidoarjo untuk terakhir kalinya sesaat setelah tiba di kampung halamannya di Desa Karanggayam, Kecamatan Belega, Bangkalan. Almarhum Nuruddin kemudian disolatkan pihak keluarga bersama warga. Usai disolatkan, diiringi lantunan tahlil, almarhum diantarkan ke pemakaman setempat untuk dimakamkan. Dari data sementara, BPBD Bangkalan sudah ada 3 jenazah santri korban ambruknya Ponpes Al-Khosini yang dipulangkan ke Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. 3 hari pasca ambruknya Ponpes Al-Khosini, seorang ibu asal Sampit, Kalimantan Tengah masih terus berharap anaknya dapat ditemukan. Tengah ini terus menunggu kabar anaknya yang menjadi korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khosini Sidoarjo. Sejak tiba di Buduran Sidoarjo pada Rabu lalu, wali santri dari Muhammad Hanafi ini tinggal berpindah-pindah di rumah warga. Didampingi seorang polisi wanita yang memberikan trauma healing, Iin menceritakan duka bertubi yang dialaminya. Baru saja 100 hari lalu ia kehilangan suami tercinta dan kini ia pun harus kehilangan putra keduanya. Kini Iin hanya berharap jenazah Hanafi bisa ditemukan apapun kondisinya agar bisa dimakamkan di kampung halamannya. Ya saya harap Pak, mudah-mudahan walaupun anak saya itu kayak apa, saya mengharap sekali ketemu, saya semua bisa berdoa semoga sama Allah dicepatkan. Apapun kondisinya Bu ya? Ya apapun kondisinya saya terima. Kalau feeling Ibu sebagai orang tua gimana Bu? Sudah nggak ada Pak. Sudah nggak ada orang, anak saya sudah nggak ada. Sudah. Ibu udah rela ikhlas? Ikhlas Pak, lillahi ta'ala saya udah ikhlas. Usai berpindah-pindah tinggal di rumah warga, rencananya Iin akan pindah ke posko wali santri yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Selain mengevakuasi korban, petugas juga mengevakuasi 1 mobil sedan mewah yang hancur dan ringsek tertimpa reruntuhan bangunan. Sebuah mobil sedan ditemukan dalam kondisi ringsek dan hancur di samping rumah pengasuh pondok pesantren. Proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas gabungan dilakukan dengan alat berat eskavator. Mobil mewah ini turut menjadi korban ambruknya musola karena diparkir di samping rumah pengasuh pondok pesantren. Setelah berhasil dievakuasi, mobil mewah ini diangkat dan dinaikkan ke atas sebuah truk untuk dipindahkan.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meninjau langsung proses evakuasi di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo. Emil pun mengungkap saat ini pihaknya fokus pada upaya penyelamatan serta identifikasi korban. Yang ditanyakan tadi, pembelajaran dan lain sebagainya, saya mendedikasikan diri bersama Bu Gubernur, kami bergantian untuk bisa memberikan kehadiran negara di sini sebagai pemerintah provinsi. Jadi fokus kami ada pada penyelamatan dan identifikasi dari jenazah tersebut. Pertama, saya melihat operator alat berat ini sangat cekatan ya, dan speednya cepat sekali untuk memindah, mengangkat, memindah, memasukkan ke dalam truk. Ini betul-betul kerja yang sangat intensif. Kalau ada saatnya berhenti, kemudian saat berhenti kemudian mereka mengamati, itu karena memang nggak bisa main garuk aja. Ada safety officer Basarnas melakukan assessment, melihat dari titik mana lalu dilanjut. Nah, sekarang ada satu sisa. Kalau Anda perhatikan lantai ini bentuknya tuh, jadi collapse-nya tuh seperti ini. Spruk gitu kan. Nah, yang sisi sini inilah nih yang paling sulit karena menempel ke bangunan yang tinggi di sebelahnya. Nah, sisi ini sudah dibersihkan, membuat manuver, penguatan, dan ini menjadi lebih memungkinkan untuk sisi ini. Di sini yang sekarang dimulai. Dan harapannya akan kita, kalau memang masih ada di bawah reruntuhan, akan bisa lebih. 3 rumah di Gorontalo hangus terbakar. Api diduga muncul dari bengkel ban bekas hingga merembet ke rumah warga. Di dekat sebelum penempatan kantor wali kota dari Bundaran, sebelum penempatan kantor wali kota. Kebakaran. Kebakaran terjadi di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Gorontalo, Minggu pagi. Api yang berkobar besar membuat warga tidak bisa berbuat banyak. Saya tahu 6:30, sebelum 6:30 mungkin ini sudah ada api. Saya dan SMP anak di dalam kamar. Orang bawa taria, ute sudah ada api, ayo keluar. Saya dalam kamar, saya keluar. Saya kasih selamat SMP anak Ratu. Alhamdulillah, saya sempat ambil air 2 kali. Saya sirang, tapi apa daya. Api sebagian saya selamatkan, saya PHP. Saya selamatkan cuma kulkas dengan kulkas dengan kipas angin. Saya pingsan, saya tidak tahu apa-apa. Api membesar dipicu banyaknya ban bekas dari bengkel, membuat petugas sempat kesulitan memadamkan api. Di lokasi, warga sempat mendengar ledakan akibat kompresor dari bengkel. Akibatnya 3 rumah dan 1 bengkel ban bekas hangus dilalap api. Saat ini masih kasat mata ini masih ada 1, 2, 3 rumah. Tidak tahu kalau yang rumah di belakang itu kalau ada penghuni atau tidak. Tapi yang secara kasat mata yang kita lihat sekarang ini ada kurang lebih ada 3 rumah. Sumber api? Kalau untuk sumber api masih dalam penyelidikan, kita belum bisa sampaikan. Kalau dari titik api itu awal terjadinya kebakaran ada yang bilang dari tengah, ada yang bilang dari depan, ada yang bilang dari belakang. Tapi untuk masih dalam penyelidikan. Diduga api muncul dari bengkel yang berada di depan rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian material ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus mengalami remblong di jalur Cangar Mojokerto, Jawa Timur dan masuk ke dalam jurang sedalam 30 meter. Akibatnya 2 orang penumpang tewas di lokasi dan 5 lainnya luka-luka. Sebuah minibus yang berpenumpang 7 orang ini terjun ke dalam jurang sedalam 30 meter di jalur Kota Batu menuju Kabupaten Mojokerto. Akibat kecelakaan ini, 2 orang tewas, sementara 5 lainnya menderita luka-luka. Sejumlah relawan dan warga berupaya mengevakuasi penumpang yang terjepit mobil, serta sebagian berhamburan keluar. Proses evakuasi berlangsung sulit karena kedalaman jurang dan penumpang yang terjepit bodi mobil. Diduga minibus yang melaju dari arah Kota Batu ini melaju kencang dan menabrak dinding rest area.
namun mobil tetap melaju dan masuk ke dalam jurang. Diduga kecelakaan terjadi akibat rem minibus tak berfungsi, membuat laju kendaraan tak terkendali hingga masuk ke dalam jurang. Dari atas tuh kecepatan kompon sangat kencang, nyampe montang-manting enggak. Sebuah truk menabrak pembatas jalan hingga keluar jalur tol Tangerang Merak dan terjun ke jalan Trip Jamaksari, Kota Serang. Akibatnya 5 orang terluka. Sebuah truk menabrak pembatas jalan hingga keluar jalur tol Tangerang Merak, Kota Serang. Truk yang melaju dari arah Serang Timur menuju Merak tiba-tiba oleng dan menabrak pembatas jalan tol hingga terjun ke jalan di bawahnya. Akibatnya, truk menimpa sebuah mobil pick-up, 2 sepeda motor, dan seorang juru parkir yang sedang berada di lokasi. Akibat kejadian tersebut, 5 orang terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut keterangan saksi, pengemudi diduga mengantuk saat mengendarai kendaraan besar tersebut. Itu mengantuk lanjut dari jalur arah ke Merak atau jalur A itu menyeberang ke jalur B, lanjut menerobos pembatas jalan dan terjun dari atas bawah menimpa KR kendaraan pick-up dan kendaraan motor roda 2. Lanjut untuk korban sementara sudah dievakuasi ke rumah sakit Hari Asih. Untuk data korban sendiri kami belum memastikan, kami hanya mendapatkan info baru 5 korban luka-luka. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan ini. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, komplotan pencuri membawa kabur mobil box di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sebuah mobil box yang terparkir di depan rumah Jalan Petojo Selatan 10, Gambir, Jakarta Pusat. Tiba dengan boncengan 2 sepeda motor, 4 pelaku terlebih dahulu mengawasi situasi sekitar sebelum beraksi. Satu pelaku kemudian turun dari sepeda motor dan langsung membobol pintu mobil sebelah kiri yang diikuti pelaku lainnya masuk dari sisi kanan. Hanya dalam 2 menit, para pelaku berhasil membawa kabur mobil box tersebut. Aksi curanmor ini terjadi pada Rabu petang saat mobil box baru saja diparkir pemiliknya di depan rumah. Gini, kita parkir, biasa sih kita parkir juga nggak lama kan. Pas di depan rumah, kita buat habis dari ngantar barang, kita parkir ke tempat situ, cuma bentar habis itu kita parkir, kita istirahat bentar, habis itu jam 6 kita mau bawa mobil ke tempat lain lagi. Tahu-tahu bahwa mobilnya udah nggak kelihatan, udah hilang. Meski tak ada barang berharga di mobil box tersebut, korban rugi 130 juta rupiah karena kehilangan mobil. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi buru kawanan pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah resor di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur terbakar. Kebakaran membuat warga dan tamu penginapan panik. Sebuah resort di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawa, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur terbakar. Hancur. Besarnya api dan kepulan asap membumbung tinggi membuat warga dan wisatawan panik. Woi, jangan terdekat kontainer ada gas bilang. Angin kencang membuat api menyambar atap ilalang hingga menjalar ke seluruh bangunan. Akibat kebakaran tersebut, 31 unit bungalow, 3 unit villa besar, 3 unit villa kecil, serta 9 bangunan penunjang lainnya hangus terbakar. Sementara warga sekitar yang melintas membantu untuk menyelamatkan sejumlah barang. Jumlah kamar sekitar 30 lebih. Ada korban jiwa, Pak? Untuk korban jiwa sementara tidak ada. Sumber apinya dari mana?
Untuk sumber api maupun hal-hal yang bisa menyebabkan kebakaran ini masih sementara didalami. Mohon waktu, secepatnya kalau sudah ada kami akan sampaikan ke teman-teman media. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran penginapan tersebut. Kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu Analodu, iNews melaporkan. Sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di Sumba Timur NTT terbakar. Kebakaran diduga dipicu percikan api dari mobil yang dimodifikasi untuk menampung BBM. Petugas dan warga panik saat sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur NTT terbakar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 16 WITA saat petugas SPBU sedang mengisi BBM jenis Petralite ke sebuah mobil kijang. Tiba-tiba muncul percikan api dari bagian dalam mobil. Sang sopir sempat berusaha memadamkan api dengan alat pemadam ringan namun gagal. Setelah 1 jam, api berhasil dijinakkan oleh tim damkar yang dibantu water cannon polisi. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Dugaan sementara mobil korslet akibat dimodifikasi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Sumba Timur NTT, Dion Umbu, iNews melaporkan. Kelangkaan BBM jenis Pertalite terjadi di Kota Embai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Antrean kendaraan mencapai 2 km hingga mengganggu aktivitas ekonomi dan lalu lintas. Antrean kendaraan sepanjang 2 km terlihat di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Embai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, kendaraan bermotor harus memenuhi badan jalan hanya sekedar untuk menunggu antrean BBM. Bahkan sejumlah pengendara terpaksa harus bermalam agar bisa mendapatkan BBM Pertalite. Warga mengaku kesal karena harga bensin eceran mencapai Rp50.000 per botol dari yang biasanya Rp20.000. Antrean BBM saat mengganggu aktivitas sehari-hari. Kami dari siang, dari malam. Tidur sini ya? Kadang tidur, kadang pulang dulu, makan dulu, baru kesini lagi. Kendaraan lepas di sini, pulang, makan, istirahat sedikit, baru kesini lagi. Kesal ya dengan antrian seperti ini? Kesal lah Pak, kesal. Aktivitas akhirnya terhambat semua. Kelangkaan BBM jenis Pertalite sudah terjadi dalam sepekan ini. Warga berharap pihak Pertamina segera mendatangkan lebih banyak stok BBM Pertalite agar kelangkaan BBM tidak berlangsung lama. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, 1 karyawan dan 2 orang operator lapangan di pabrik PT Semen Padang diamankan polisi karena mencuri puluhan karet belt di kawasan pabrik tempatnya bekerja. Setelah mendapat laporan seringnya terjadi kehilangan barang-barang produksi di area pabrik PT Semen Padang di kawasan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat dan menangkap pelaku yang bernama Eri. Pelaku yang merupakan karyawan PT Semen Padang itu menjabat sebagai dantim lapangan. Dari pengakuan pelaku, satu persatu rekannya yang ikut mencuri di pabrik tersebut ikut ditangkap petugas. 3 pelaku yang merupakan karyawan pabrik PT Semen Padang itu langsung dibawa polisi ke tempat penjualan barang bukti di daerah Bypass Pisang yang merupakan penadahnya. Petugas menyita 6 lembar potongan karet belt yang biasa digunakan sebagai rel pengangkut semen. Semen Padang ada melaporkan kepada Nani Polresta Padang, khususnya Satreskrim, terkait dengan adanya indikasi pencurian dan penggelapan. Kemudian tim melakukan pendalaman dan melakukan penyelidikan beberapa hari sehingga berhasil menemukan informasi bahwa diduga dilakukan oleh beberapa orang buruh yang bekerja di pabrik Semen Padang dan beberapa operator.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Pemirsa, seorang seniman dianiaya sekelompok orang dalam sebuah acara hajatan hingga harus dilarikan ke rumah sakit di Klaten, Jawa Tengah. Sebagai bentuk solidaritas kepada korban, ratusan seniman menggelar demo. Seorang seniman dianiaya, dikeroyok beramai-ramai dan dipukul pakai kursi lipat hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Para penonton ini tidak terima, acara musiknya berhenti ketika asik berjoget. Polisi yang mendapat laporan bergerak cepat, 7 orang diamankan dan dimintai keterangan. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai bentuk solidaritas kepada korban, ratusan seniman dari Solo Raya, Boyolali, dan Yogyakarta menggelar demo di alun-alun Klaten, Jawa Tengah. Sambil membentangkan spanduk bertuliskan tolak dan kecam bentuk kekerasan kepada seniman, mereka menyuarakan agar aksi kekerasan kepada seniman tidak terulang kembali. Khususnya memberikan support dan dukungan kepada musisi seniman yang ada di Klaten, biar kedepannya itu yang namanya musisi atau mungkin seniman itu lebih ada harga diri ini, dan mendesak kepada jajaran hukum untuk lebih menegaskan bahwasanya pelaku kekerasan dalam dunia seni itu harus diadili seadil-adilnya biar memberikan kenyamanan besok-besoknya kepada para pelaku seni. Para seniman berharap dalam sebuah kegiatan keamanan seniman lebih terjamin, sehingga dalam bekerja bisa aman, nyaman, dan selamat. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Seorang pria lanjut usia ditemukan tewas dengan penuh luka di bagian wajahnya di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Korban meninggal dunia usai 3 pria mabuk melempari rumah korban dengan batu karena ditegur berisik oleh korban. Warga desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat digegerkan dengan tewasnya seorang lansia di kediamannya. Herna, 60 tahun, yang tinggal seorang diri, pertama kali ditemukan tewas oleh anaknya. Awalnya anak korban mengira korban tewas karena terjatuh. Namun usai melihat pintu rumah rusak dan banyak batu, diketahui rumah korban dilempari batu oleh 3 pria mabuk. Kejadian bermula saat 3 pelaku dalam kondisi mabuk hendak mencari rekannya yang rumahnya tepat di depan rumah korban. 3 pelaku yang berisik lalu ditegur oleh korban. Para pelaku merasa tersinggung kemudian melempari batu dan merusak tanaman rumah korban, dan diduga batu juga mengenai wajah korban hingga meninggal dunia. Setelah mereka minum-minum, kemudian mereka berjalan mencari Randy. Nah, rumah Randy ini berada di depan rumah korban. Pada saat itu kejadian jam 12.20 pada saat sedang melaksanakan sholat Jumat. Kemudian korban bernama Saudara Hena, umur 60 tahun ini, menegur kepada 3 orang pelaku ini, menegur bahwa dengan bahasa Sunda yaitu gandeng, artinya ribut. Kemudian 3 orang ini nggak terima, mereka kemudian melempar korban menggunakan batu. Ketiga pelaku yang merupakan para pengamen itu telah ditangkap Satreskrim Polres Subang. Sepasang lansia tewas dibunuh keponakannya di Purbalingga, Jawa Tengah. Pelaku juga melukai 2 korban lain menggunakan parang. Warga digegerkan dengan tewasnya pasangan lansia Sismudin, 75 tahun, dan istrinya Casem yang ditemukan tergeletak bersimbah darah di rumahnya di Desa Balai Raksa, Purbalingga. Korban tewas dianiaya keponakannya Muhammad Alan, 23 tahun, menggunakan parang. Pelaku juga membacok 2 korban lain yang masih kerabat, namun keduanya berhasil selamat dan terluka di tangan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku dendam terhadap 2 korban karena sering merundung pelaku. Pelaku juga diduga mengalami gangguan jiwa dan masih menjalani pengobatan jalan.
psikologinya dari hasil keterangan korban, dari hasil keterangan tersangka. Karena untuk pelaku ini, yang lagi pelaku sedang menjalani pengobatan yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Setelah diautopsi, 2 korban meninggal langsung dimakamkan. Polisi juga akan menunggu hasil observasi dari rumah sakit serta berkoordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Tak terima disuruh kerja, seorang anak menganiaya ayah kandungnya dengan kayu bakar hingga tewas di Nias, Sumatera Utara. Korban menderita luka parah di bagian kepala. Warga Dusun 2 Ombolata, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, digegerkan dengan seorang pria yang tewas mengenaskan. Aparat Polres Nias yang menerima laporan menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi meringkus DH usia 26 tahun yang tak lain adalah anak kandung korban. Diketahui kasus bermula saat korban menyuruh pelaku untuk bekerja sambil memarahinya. Pelaku yang emosi tidak terima hingga gelap mata mengambil sebatang kayu bakar dan menyerang kepala korban. Luka parah di kepala membuat korban tewas di lokasi kejadian. Motifnya ini sebenarnya ini karena tersangka ini tidak menerima ketika dimarahi oleh korban karena diminta untuk mengambil karet ya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Seorang suami tega membunuh istrinya dengan sebilah senjata tajam di Goa, Sulawesi Selatan. Ironis, usai membunuh istrinya di dalam rumah, pelaku langsung kabur dan menikam perutnya di kebun kopi hingga tewas. Samsinar, usia 36 tahun, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya di Kecamatan Bonto Lempangan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ibu 2 anak ini tewas dalam kondisi penuh dengan luka tusuk dan sayatan senjata tajam. Diduga korban tewas usai dianiaya suaminya yang bernama Amin Manga, usia 41 tahun. Ironisnya, usai membunuh istrinya dengan senjata tajam, pelaku kabur ke kebun kopi dan ditemukan kritis dengan luka senjata tajam di perut. Warga yang mengetahui kejadian membawa ke RSUD Syekh Yusuf, namun nyawanya tidak tertolong. Diduga pelaku tega membunuh istrinya lantaran depresi usai pulang bekerja sebagai TKI di Malaysia. Setelah balik kampungnya bersama keluarganya, dia melakukan penikaman terhadap istri. Ini istrinya dibunuh di mana? Dibunuh di rumahnya. Di rumahnya ya? Di rumah. Jasad pelaku langsung dibawa ke rumah duka dan rencananya kedua pasangan suami istri ini akan dimakamkan secara berdampingan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Undangan disilahkan duduk kembali. Diperankan oleh pesawat tempur T-50I Golden. Keterampilan pertempuran para petarung petir 3F kebanggaan seluruh rakyat Indonesia memasuki medan pertempuran. Dari arah berlawanan, pasukan kombatan musuh berusaha tank BMP 3F milik Tentara Nasional Indonesia.
pendaki serbu tengah memanjat ke atas gedung dengan menggunakan electric ascender. Akan melintas selanjutnya drum band Politeknik Transportasi Darat Indonesia. Yang kami hormati, menyusul selanjutnya Satuan TNI Angkatan Laut di bawah pimpinan Mayor Jenderal TNI Marinir Ili Dasili yang sehari-harinya menjabat sebagai Komandan Pasmar 1 yang terdiri dari 1 Brigade Koarmada RI. Pemirsa, perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Republik Indonesia digelar di kawasan Monas, Jakarta. Diawali dengan upacara, perayaan HUT TNI juga dimeriahkan dengan atraksi dan hiburan untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Bertindak sebagai inspektur upacara, Presiden Prabowo Subianto menuju mimbar kehormatan setelah memeriksa pasukan dengan mobil maung pindad. Prabowo menegaskan saat pidatonya, TNI siap berkorban untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Peran TNI di tengah ketidakpastian global sangat penting karena menjadi tulang punggung Indonesia. Di tengah ketidakpastian lingkungan global saat ini, TNI merupakan benteng NKRI. TNI adalah tulang punggung pertahanan Indonesia yang menjadi penjamin kedaulatan kita. Bahwa TNI harus siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Please welcome Foxtrot Live! Usai upacara, kemeriahan HUT TNI diawali dengan sejumlah atraksi. Manuver pesawat tempur TNI di langit Jakarta sontak menyita perhatian. Langit di kawasan Monas bergemuruh dan penuh warna ketika 6 pesawat tempur Jupiter aerobatik tim TNI Angkatan Udara unjuk kebolehan. Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Pesawat terbang membentuk hati hingga pola menyerupai kembang api di langit Jakarta. Pesawat berbelok sambil mengeluarkan sejumlah flare yang menyala. Aksi terjun payung prajurit TNI pun menghiasi langit Jakarta. Acara semakin seru dengan aksi dan keterampilan prajurit TNI 3 matra, darat, laut, udara yang unjuk gigi, memperlihatkan kedisiplinan, kekompakan, serta semangat juang. Masyarakat disuguhkan dengan keterampilan demonstrasi prajurit TNI beradu melawan musuh. TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju, perisai Trisulan Nusantara. Ya, aksi-aksi ini menjadi bagian dalam rangkaian puncak perayaan HUT ke-80 TNI yang mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat, dan Indonesia Maju. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepemimpinannya di TNI harus mengutamakan keteladanan. Prabowo mengatakan tidak ada tempat bagi pemimpin TNI yang tidak kompeten. Eselon dari setiap tingkatan harus selalu membina diri dan harus selalu memberi contoh. Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan,
harus kepemimpinan Ingarso Sung Telodo, harus memberi contoh di depan. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya. Panglima TNI dan Kepala Staf terus-menerus saya perintahkan menilai. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Nampak sejumlah menteri hadir, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani, hingga Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana. Rapat yang diunggah Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam akun Instagram Sekretaris Kabinet membahas perkembangan berbagai program, diantaranya makan bergizi gratis, Kopdes Merah Putih, hingga Ponpes ambruk. Presiden Prabowo memerintahkan kepada Kepala BGN dan pada pekan depan, dapur-dapur MBG sudah dilengkapi dengan alat tes kit untuk mengecek kebersihan makanan. Seskap Teddy juga mengungkap pertemuan ini membahas peristiwa ambruknya gedung Ponpes. Prabowo meminta untuk memeriksa dan memperbaiki bangunan Ponpes, juga meminta para pemilik pesantren untuk memperhatikan proses pembangunan gedung. Berada ke informasi lain, Menteri Sekretariat Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut penyebab makan bergizi gratis bermasalah karena tidak menjalankan proses sesuai prosedur. Untuk itu, pemerintah akan menerbitkan peraturan presiden tentang tata kelola program makan bergizi gratis yang ditargetkan rampung pekan ini. Sehingga kalau nanti Perpres ditandatangani, harapannya hal-hal yang terjadi, kekurangan-kekurangan dapat kita atasi. Jadi bukan programnya kemudian harus dihentikan, tidak. Kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki. Karena data juga mengatakan bahwa di tempat-tempat yang terjadi permasalahan, ya, hampir semuanya karena tidak menjalankan prosedur seperti yang seharusnya. Ada target rampungnya nggak, Pak? Pasca keracunan makan bergizi gratis, dapur SPPG di Kuningan, Jawa Barat ditutup. Sebelumnya 80 siswa keracunan dan dilarikan ke puskesmas usai menyantap menu MBG. 80 pelajar SMA Negeri 1 Lur Agung, Kuningan, Jawa Barat mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Mereka mengonsumsi MBG pada Kamis pagi dan gejala keracunan mulai muncul Kamis malam. Para siswa mengalami diare, muntah-muntah, lemas, dan sakit kepala. Sebagian di antaranya dilarikan ke puskesmas. Pasca kejadian ini, dapur SPPG ditutup sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan. Tapi untuk sementara dapur yang memang memproduk atau mengolah makanan ini sementara akan kita tutup dulu, ya. Sesuai dengan Pak Gubernur, ya. Jadi ketika ada sebuah kejadian yang mengakibat keracunan, untuk sementara ya kita tutup dulu sampai hasil uji labnya nanti keluar. Nah. Ada yang nelpon katanya ibu orang tuanya Rapi, iya benar kata saya. Ini Rapinya sakit perut katanya, ada di Puskes Lur Agung. Terus saya panik langsung tanya kenapa, katanya habis makan MBG ya gitu. Langsung panik saya. Terus langsung katanya ibu kesini aja, anaknya udah diobatin. Para siswa dan orang tua murid pun berharap peristiwa ini tidak terulang kembali. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah ajang dihadirkan untuk mewadahi kreasi serta kreativitas talenta muda agar semakin berani untuk mengekspresikan diri. Ice Group, produsen es krim terfavorit di Asia Tenggara, kembali menghadirkan terobosan seru dan unik lewat program Ice Got You Panggung Crispy Mo.
Sebuah panggung truk keliling yang menyatu dengan gaya hidup kekinian yang penuh energi, ekspresi dan keberanian hadir di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Medan. Acara ini membuka ruang inklusif bagi semua orang untuk menampilkan bakat terbaik mereka, mulai dari musik, tari, stand-up komedi, hingga bakat unik lainnya. Melalui Ice Got You, panggung Crispimo, Ice ingin menunjukkan bahwa keberanian mengekspresikan diri melalui talenta yang sama pentingnya dengan olahraga. Proses audisi juga akan disiarkan langsung melalui akun media sosial resmi Ice di TikTok @IceIndonesia_official dan Instagram @IceIndonesia, serta penonton bisa ikut menentukan juara melalui voting online. Program ini adalah panggung keliling untuk masyarakat bisa tampil, karena kami percaya bahwa semua talenta patut dirayakan. Kami mau mengajak masyarakat luas, lintas generasi, baik itu anak muda ataupun orang dewasa, mereka untuk berani melangkah tampil di panggung untuk menunjukkan bakat mereka. Lebih dari sekedar kompetisi, sistem voting ini membuka ruang interaksi dua arah antara peserta dan penonton, sekaligus menumbuhkan rasa kebersamaan dalam merayakan kreativitas di panggung Ice. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, aksi demonstrasi meledak di sejumlah kota di Eropa setelah pasukan Israel membajak 42 kapal global sumber flotila dan menahan para aktivisnya. Aksi bentrokan dan penahanan para aktivis mewarnai unjuk rasa ini. Polisi bentrok dengan demonstran yang berunjuk rasa untuk mendukung Palestina di Madrid, Spanyol pada hari Sabtu. Petugas memukuli pengunjuk rasa dan berpatroli di alun-alun. Peristiwa ini terjadi setelah Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan rencana perdamaian 20 poin untuk Gaza. Bentrokan pecah di Barcelona, Spanyol pada hari Sabtu ketika ribuan demonstran pro-Palestina berunjuk rasa untuk menuntut pembebasan para aktivis Global Summit Flotilla yang ditahan Zionis Israel. Ketegangan meningkat ketika sekelompok pengunjuk rasa merusak beberapa gerai komersial pro-Israel. Polisi anti huru-hara turun tangan menangkap dan menggeledah sejumlah aktivis. Demonstran pro-Palestina di Paris, Prancis bentrok dengan polisi selama protes terhadap intersepsi pasukan pertahanan Israel terhadap armada kapal yang menuju Gaza. Polisi menembakkan gas air mata dan menahan beberapa peserta unjuk rasa. Protes global terus berlanjut sepanjang akhir pekan untuk mendukung armada Global Summit Flotilla. Polisi menangkap hampir 500 demonstran pro-Palestina dari segala usia yang berkumpul di dekat Trafalgar Square, London. Sementara itu, para aktivis juga menuduh otoritas Inggris mengkriminalisasi protes damai. Anggota kelompok aktivis Kode Pink juga ikut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut. Anggota parlemen Italia yang ikut serta dalam parade Global Summit Flotilla mengutuk serangan militer Israel ke kapal sipil yang berusaha menembus blokade laut Gaza demi menyalurkan bantuan kemanusiaan. Saat mengadakan konferensi pers di Roma setelah kembali dari Israel, anggota parlemen Italia mengutuk serangan militer Israel terhadap kapal sipil yang berusaha mencapai Gaza. Mereka menuduh pasukan Israel membahayakan nyawa para penumpang. Anggota parlemen ini juga mengkritik bahwa pemerintah negara-negara Eropa atas tidak peduliannya terhadap aksi kemanusiaan ini. Sebelumnya pasukan Zionis Israel mencegah sebanyak 42 kapal Global Summit Flotilla di perairan internasional dan perairan Gaza. Penjajah menahan beberapa orang di dalamnya termasuk aktivis Greta Thunberg dan juga Mandela. Pemerintah Zionis ini menyatakan bahwa tidak ada satupun kapal yang mencapai Gaza.
Ratusan aktivis Global Sumut Flotilla yang ditangkap tentara Zionis Israel tiba di Istanbul. ...137 aktivis kemanusiaan dari 13 negara termasuk 26 orang warga Turki disambut hangat warga di Bandara Istanbul. Sebelumnya, armada kapal Global Sumut Flotilla yang hendak mengirimkan bantuan ke Gaza dihadang dan diculik pasukan penjajah. Para aktivis kemanusiaan termasuk Greta Thunberg mengaku menjadi sasaran kekerasan dan diperlakukan seperti binatang oleh aparat Zionis Israel. Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut interupsi tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Sementara warga Gaza menyambut gembira keputusan Hamas yang menyetujui proposal perdamaian Presiden Trump. Mereka berharap kesepakatan ini bisa mengakhiri genosida yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Sejumlah warga Gaza menyuarakan harapannya agar genosida dan kelaparan yang telah berlangsung hampir 3 tahun bisa berakhir. Hal ini terjadi setelah Hamas mengumumkan penerimanya terhadap rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. والله أنا انبسطت وزي ما بيقولوها بكينا يعني إنه ما بصراحة أنا ما كنتش متخيلة أبدا بصراحة يعني أنا ما كنت متخيلة أبدا إنه هيك حيصير الموافقة وأنا خلاص قلت يمكن شو كنا مطولين أنا قلت يمكن رايح الموضوع طويل بس لما إجت موافقة كثير انبسطنا وبكينا يعني لكنا إنه إن شاء الله يكون خير وطيب وكويس وإن شاء الله بتكون الأمور تمام ويتم هذه الصفقة ونعيش بأمن وبأمان. نتمنى أن نكون يعني إن شاء الله نروح لدورنا وحالنا، احنا هيك متبادلين ومش جعانين ومش قادرين ناكل ولا نشرب، الأمر تسكر علينا كل الطرق، ونتمنى من الله إنها تفتح هذه الطرق على كل علينا. Rencana perdamaian yang berisi 20 poin tersebut akan segera mengakhiri genosida di Gaza. Proposal tersebut juga menyerukan pelucutan senjata Hamas dan pembentukan Komite Teknokratis Palestina untuk mengelola Gaza. Hamas menerima rencana yang ditengahi Amerika Serikat dengan syarat pembebasan tawanan Israel dilakukan melalui mediator Qatar dan Mesir. Pemirsa, ribuan orang menggelar unjuk rasa di Tel Aviv untuk menekan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar mengakhiri konflik dengan Hamas. Para demonstran menuntut pembebasan sandera yang ditawan oleh Hamas. Tuntutan ini sesuai dengan rencana perdamaian yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Unjuk rasa ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana untuk mengakhiri konflik di Gaza. Hamas diketahui telah menerima proposal perdamaian dengan sejumlah syarat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa negosiasi antara Israel dan Hamas mengenai rencana perdamaian sedang berlangsung. Dirinya juga memperkirakan pembicaraan akan berlangsung selama beberapa hari dan menghasilkan pembebasan sandera Israel secepatnya. It's a great deal for Israel and it's a great deal for everybody. And you want to get your hostages back, right? You want them back or do you not want them back? And it's a great deal for Israel, it's a great deal for the entire Arab world, Muslim world, and world. So we're very happy about it. Pemirsa, ribuan pendukung Jamaat Islami Pakistan atau JIP berkumpul di Lahore menyambut respon Hamas terhadap usulan Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza. Para pendukung JIP yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak berunjuk rasa di pusat kota dan mengibarkan bendera Palestina.
Jeep menyambut positif sikap Hamas terkait dengan usulan Trump dan Netanyahu terkait dengan rencana perdamaian untuk Gaza. Sebelumnya, Trump dan Netanyahu merencanakan gencatan senjata dalam waktu dekat dan pembebasan seluruh tahanan termasuk sandera dalam waktu 72 jam. Pihak Hamas menyetujui rencana tersebut dengan syarat tertentu, yakni melalui mediator Qatar dan Mesir. सलाम पेश करता हूँ, उनकी दूरंदेशी को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने अपने मुल्क के हालात को देखा है, अपने लोगों के खून को देखा है, उन्होंने बहते हुए खून और बिखरती हुई लाशों को देखा है। वो ये जानते हैं कि मजीद लाशें नहीं गिरनी चाहिए, वो ये समझते हैं कि मजीद। 2 orang tewas dan ratusan lain terluka usai mengikuti tradisi perang tongkat di India. Polisi telah menggelar penyelidikan terkait dengan tewasnya peserta ritual ini. Ribuan orang memenuhi kuil Deva Ragatu di distrik Kurano, Andhra Pradesh, India. Para pemuja Dewa Siwa ini berbaris sambil membawa tongkat dan bola api. Perang tongkat atau Karela Samaram dimulai dengan pelemparan api. Tradisi yang berlangsung selama berabad-abad ini merupakan bagian dari perayaan Dussehra. Meski pemerintah telah mengimbau agar warga menahan diri, namun ada 2 orang yang tewas dan lebih dari 100 orang terluka. 18 korban luka dirawat di rumah sakit, sementara 5 orang dilaporkan berada dalam kondisi kritis. Polisi telah menggelar penyelidikan terkait tewasnya peserta ritual Karela Samaram ini. Pemirsa, akibat trafo meledak, sebuah ruko dan beberapa kendaraan yang berada di samping terminal Pakupatan, Kota Serang, Banten terbakar. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan 1 unit mobil, 1 sepeda motor, dan 1 ruko di Jalan Raya Jakarta Serang. Beruntung penumpang yang berada di dalam mobil travel berhasil menjauh dari lokasi. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan pun langsung bergerak ke lokasi kejadian. Dengan bantuan warga, sekitar 15 menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah truk menabrak pembatas jalan hingga keluar jalur tol Tangerang Merak dan terjun ke Jalan Trip Jamaksari, Kota Serang. Akibatnya 5 orang terluka.